Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut materi yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas tentang tipe data list ya. Selanjutnya ada tipe data tuple. Tuple ini mirip seperti yang ada di list. Cuman dia sifatnya ciri-cirinya itu sebenarnya untuk menyimpan data yang nggak berubah. Jadi kita nggak mau ngubah isi datanya gitu. Oke. Nah, untuk membuat sebuah tuple itu teman-teman pakai yang namanya kurung bulat seperti ini ya. Terus bisa juga menggunakan konstruktornya yaitu tuple. Mana ya? Nih, konstruktor tuple. Bisa juga seperti ini. Untuk setiap elemennya itu dipisahkan dengan koma. Jadi ada apple, koma banana, koma cherry. Jadi untuk setiap elemennya di sini itu dipisahkan dengan koma. Terus ini ciri-cirinya, yang pertama itu dia terurut ya. Terurut artinya kita bikin tabelnya seperti ini di awal, itu urutannya nggak akan berubah. Terus tidak dapat diubah artinya elemen-elemennya itu sebenarnya nggak bisa kita ubah. Itu yang membedakan dia dari list. Dan yang ketiga itu boleh adanya nilai yang duplikat. Misalkan di sini ada cherry, terus apple-nya ada dua, itu boleh. Nah, untuk memeriksa panjang tapel, teman-teman bisa menggunakan fungsi len. Intinya len ini dia umum ya, ya untuk fungsi untuk mengembalikan jumlah elemen atau panjang elemen atau jumlah karakter kalau di string gitu ya. Contohnya seperti ini, len tistapel, dia akan mengembalikan jumlah elemen tapelnya berapa. Dan untuk membuat tapel dengan satu elemen, itu ada sedikit perbedaan. Kalau lebih dari satu elemen kan seperti ini ya. Setiap elemennya dipisahkan dengan koma. Cuman kalau hanya satu elemen saja, teman-teman wajib tambahkan koma di akhir seperti ini untuk menandakan bahwa dia adalah tuple. Oke, misalkan saya copy di sini, saya tidak tambahkan tuple ya, terus saya print, ya tidak tambahkan koma, sorry. Saya print di tuple-nya. Hasilnya seperti ini, dia akan jadi kelas string dan datanya akan seperti ini. Nah, untuk menjadikan sebuah tuple dengan satu elemen, wajib ditambahkan koma di akhir elemen tersebut. Nah, makanya jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya ini tipe data item tuple. Tipe data item itu tipe data itemnya ya, elemen-elemennya. Nah, untuk elemen-elemen ini tipe datanya bisa sama semua, ini string, integer, boolean, atau bisa berbeda-beda. Dan di sini dia campuran ya, ada string, integer, dan boolean. Selanjutnya ini tipe data tuple-nya, dan ini tadi konstruktornya, konstruktor tuple. Nah, untuk akses item tuple sama seperti di list ya. Dia menggunakan indeksnya. Misalkan saya punya apple, banana, dan cherry. Cherry. Saya jalankan dulu. Terus saya ambil elemen yang indeks ke 0 misalkan. Nah, dia akan memberikan apel. Kalau misalkan satu, dia akan memberikan banana. Gitu ya. Bisa juga menggunakan indeks negatif. Kalau indeks negatif itu dia ambilnya dari terakhir ya. Ini min satu, ini min 2, ini min 3. Ya, selanjutnya teman-teman juga bisa memanfaatkan index range ya. Sintaksnya tuh yang seperti di list kemarin. Intinya ini adalah tuple-nya, sekarang di tuple ya. Terus yang di awal ini adalah start-nya. Terus di sini adalah n-nya. Terus step-nya berapa. Misalkan saya mau start-nya tuh mulainya dari 0, artinya indeks ke 0, dan berakhir sebelum indeks ketiga. Ingat indeks terakhirnya yang N ini nggak ikut ya. Jadi dia cuma sampai indeks ke 2 saja. Terus stepnya berapa? Misalkan stepnya 2. Kita jalankan. Nah, dia akan menggunakan apple dan cherry. Ini dari 0, 1, 2. Terus stepnya 2. Berarti 0, langsung tambah 2, itu 2 di sini cherry. Gitu.
Oke, selanjutnya ada update nilai tuple. Ingat ya, tuple itu elemennya nggak bisa dirubah. Kalau teman-teman mau ubah isinya, itu sebenarnya bisa, tapi harus dikonversi dulu ke tipe data lain. Misalkan ke tipe data list, habis itu ubah elemennya. Cuman percuma saja kalau misalkan bikin tuple, tapi elemennya mau diubah. Mendingan bikin list aja daripada tuple. Ini saya contohkan saja untuk mengubah isi tuple-nya. Pertama, teman-teman ganti ke list ya. Misalkan di sini my list. Terus saya ubah elemen indeks ke satunya, misalkan menjadi kiwi. Terus saya print my listnya, dan saya print juga si tuple-nya. This tuple. Hasilnya seperti ini. Ini adalah yang list. Ini adalah yang tuple-nya. Jadi untuk mengubah tuple ke list itu bisa menggunakan konstruktornya seperti ini. Terus simpan hasilnya ke dalam variabel baru, misalkan mylist. Habis itu kita baru bisa modifikasi elemennya seperti ini. Dan kalau mau diubah lagi ke tuple, itu bisa menggunakan konstruktor tuple-nya. Jadi contohnya di sini list tuple sama dengan tuple, kita masukkan listnya, my list. Terus coba kita lihat list tuple-nya, hasilnya seperti ini, apple, kiwi, dan cherry. Seperti itu ya. Itu intinya kalau mau ubah elemennya, itu teman-teman bisa ubah dulu ke list, habis itu modifikasi elemennya dan kembalikan tipe datanya ke tuple lagi. Selanjutnya ada unpacking tuple, artinya kita bisa ambil elemen-elemen di tuple menggunakan variabel-variabel tertentu. Misalkan ini kita mau ambil yang apple, ya langsung aja dari tistable ya, tistable. Nah, tistable ini kan ada tiga elemen ya. Kita mau ambil tiga elemen ini ke masing-masing variabel. Nah, teman-teman bisa menggunakan sintaks yang unpacking ini. Jadi masukkan misalkan di sini adalah A, B, C gitu. Terus teman-teman print A, B, C. Jalankan hasilnya seperti ini. Jadi langsung diambil masing-masing elemennya. Tapi misalkan kalau variabelnya kurang gimana? Misalkan saya cuma seperti ini saja. Hasilnya dan dia akan error. Nah, untuk menghindari ini, teman-teman bisa menggunakan asterisk. Kita lihat, nah asterisk ini dia akan menyimpan sisanya. Jadi A ini, si variabel A itu akan berisi apple, sementara yang C, variabel C ini, dipakai asterisk ya, tanda bintang di awal, untuk menandakan bahwa dia akan mengambil sisanya. Dan nanti yang kiwi dan cherry akan disimpan ke dalam variabel C dalam bentuk list. Seperti ini ya. Oke. Sebenarnya asterisk ini juga bisa di tengah-tengah, contohnya seperti ini. Green, tropic, dan red. Nah, green ini akan berisi apple, red ini akan berisi cherry, dan sisanya itu akan disimpan di variabel tropic. Oke, ini buat loop tuple. Sebenarnya loop ini umum, bisa buat list, tuple, ataupun string. Jadi sebenarnya untuk setiap item di dalam tipe data sequence, misalkan di sini tipe datanya tuple kan pakai tuple, kita print itemnya, hasilnya seperti ini. Jadi untuk akses setiap itemnya. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan while loop, cuman kalau menggunakan while loop ini teman-teman harus definisikan indeksnya dulu. Misalkan i sama dengan 0, while i kurang dari len tuple, artinya ketika i-nya masih kurang dari panjang tuple-nya, kita print misalkan this tuple i. Kita print item ke i. Jangan lupa kita increment i-nya jadi 1. Ditambah 1 dari hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini walaupun kita nggak bisa modifikasi isi tuple-nya, kita bisa menggabungkan antar tuple.
Contohnya seperti ini. Tapel 1 tambah tapel 2, nanti dia akan digabungkan jadinya seperti ini. Oke, ini ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Selanjutnya ada tipe dataset. Satu kalau di bahasa Indonesianya himpunan ya. Ciri-ciri utama himpunan itu adalah dia nggak boleh ada nilai yang duplikat. Itu ciri utamanya. Terus di saat ini sebenarnya dia tuh nggak terurut. Jadi kita nggak tahu isi si eh tapelnya. Kita nggak tahu urutan isi setnya. Ya. Jadi kita nggak tahu urutan item atau elemen di dalam set tersebut. Oke, terus tidak dapat diubah. Ini kenapa nggak dapat diubah? Karena kita nggak tahu posisi elemennya di mana. Itu sih. Tapi walaupun nggak bisa diubah, kita bisa nambah elemennya. Bisa, terus kita bisa hapus juga elemennya. Intinya kita nggak bisa ganti elemennya. Cuman kita bisa hapus atau tambah gitu. Oke, ini untuk membuat tabel itu teman-teman menggunakan kurung kurawal seperti ini. Terus setiap elemennya dipisahkan dengan koma. Ini contoh yang ada nilai duplikatnya ya. Kita lihat hasilnya tuh elemen yang duplikat di sini apple. Apple itu hanya akan diambil satu saja yang ini. Ya. Oke, selanjutnya. Ini untuk mendapatkan panjang set, teman-teman bisa pakai fungsi learn. Terus tipe data itemnya juga bisa campuran seperti ini. Sini tipe dataset ya. Dan konstruktornya itu pakai set ya. Dan untuk akses item setnya karena kita nggak tahu indeksnya, kita nggak tahu urutannya, itu biasanya kita pakai for loop. Contohnya for item in this set, kita print itemnya seperti ini. Oke, terus untuk menambahkan item set, ini yang tadi saya bilang kita bisa nambah itemnya, itu pakai metode add. Jadi misalkan tadi this set dot add misalkan orange, terus this set, kita lihat, nah hasilnya sudah ditambahkan orange. Selanjutnya, untuk menambahkan set lain, itu sebenarnya kita bisa menggunakan metode update. Misalkan di sini ada t-set dan tropical ya. Di sini ada t-set, terus ada tropical. Kita mau nambahkan tropical ke dalam t-setnya, itu bisa pakai metode update. Hasilnya seperti ini. Nah, metode update juga bisa digunakan dengan argumennya berupa list ya, nggak harus set. Di sini juga bisa berupa list, tuple juga bisa harusnya. Terus untuk menghapus item set, teman-teman bisa menggunakan metode remove atau discard. Bedanya apa? Kalau remove, itu dia akan mengembalikan error jika elemen yang mau dihapus tuh nggak ada di set tersebut. Nah, sebaliknya kalau discard, itu walaupun elemen yang nggak ada di set tersebut, dia tidak akan mengembalikan error. Gitu ya. Di sini contohnya kalau pakai metode remove, ini nama elemennya apa? Di sini contoh kalau metode discard juga nama elemennya apa. Gitu ya. Terus ada juga metode pop. Nah, metode pop ini dia akan menghapus elemen terakhir. Cuman kita nggak tahu urutan si t-setnya ya. Coba kita pakai metode pop. T-set dot pop. Kita print X-nya. Nah, yang dihapus malah Mengonya. Kalau kita lihat, kalau di print kan hasilnya Apple terakhir kelihatannya ya. Cuman pop ini yang dihapus malah Mengonya. Jadi hati-hati ya. Hmm. Oke, jadi hati-hati ketika menekan pop karena dia akan menghapus elemen terakhir, cuman kita nggak tahu indeks terakhir dari set tersebut. Item dengan indeks terakhir ya, yang berada di posisi indeks terakhir. Selanjutnya ada metode yang namanya clear. Metode ini untuk mengosongkan atau membersihkan isi setnya. Cuman setnya masih ada, cuman set kosong saja seperti ini. Dan ada juga kata kunci delete. Delete ini sebenarnya untuk menghapus sebuah objek ya.
Jadi ketika teman-teman hapus objeknya, itu nggak bisa diakses lagi objek tersebut. Kecuali didefinisikan kembali objeknya. Oke, lanjut. Ini untuk loop set tadi, pakai for loop. Ini untuk menggabungkan set tadi itu sebenarnya bisa pakai update atau union. Bedanya update sama union apa? Kalau union, itu dia akan mengembalikan objek yang baru. Contohnya set 1 dan union set 2 dia akan mengembalikan set baru, yaitu kita simpan dalam variabel set 3. Dan set aslinya, yang set 1 dan set 2 itu nggak akan berubah. Intinya gitu. Nah, kalau update, itu dia akan mengubah objek yang memanggilnya, yaitu set 1. Set 1 dot update set 2 nanti set 1 akan ditambahkan dengan set 2. Hasilnya seperti ini. Tapi set 2-nya tetap sama, gitu ya. Jadi bedanya union sama update, union itu dia akan mengembalikan set baru tanpa mengubah set yang lama, sedangkan update itu akan mengubah set yang lama, yaitu set 1 atau objek yang memanggilnya. Oke, selanjutnya ada metode yang namanya intersection. Intersection ini dia untuk irisan ya, untuk mencari irisan elemennya. Di sini irisannya itu apple, ya apple doang sih. Nah, ada dua di sini jenisnya ada intersection update dan intersection saja. Mirip seperti yang update tadi. Intinya kalau ada nama update di akhir, ada kata update di akhir ini, dia akan mengubah objek yang memanggilnya, yaitu X. Jadi X akan berisi apple. Kalau intersection saja, dia akan memberikan objek baru tanpa mengubah objek yang lama. Nah, hasilnya seperti ini. Apple. Jadi X ini kan dia objeknya yang memanggil intersection. Dia akan mengembalikan objek baru dan disimpan ke dalam variabel Z. Selanjutnya ada metode yang namanya symmetric difference update. Dia hanya akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Soalnya di sini tuh ada banana, cherry, Google, dan Microsoft ya. Ini ada symmetric difference update dan symmetric difference. Intinya sama, kalau ada update-nya dia akan mengubah objek X-nya di sini. Kalau yang symmetric difference saja, dia akan mengembalikan objek baru tanpa mengubah objek yang lama. Ini ada metode-metode set yang lain. Nanti teman-teman bisa coba di rumah. Oke, lanjut ke tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini adalah tipe data yang itemnya berupa pasangan key dan value. Key dan value ini dipisahkan dengan titik dua. Contohnya seperti ini adalah dictionary. Terus ya key-nya brand, value-nya float. Ini item pertama, ini item kedua, ini item ketiga. Ingat, key dan value-nya dipisahkan dengan koma. Terus untuk akses itemnya itu biasanya pakai key-nya seperti ini. Key-nya apa, terus dia akan mengembalikan value-nya apa. Dan sifat-sifatnya yang pertama, oh ya untuk membuat sebuah dictionary itu bisa pakai kurung kerawal seperti ini. Ini mirip seperti set, cuman yang membedakan adalah isi itemnya. Itemnya tuh berupa pasangan key dan value. Itu yang menandakan bahwa dia adalah dictionary gitu ya. Terus bisa juga menggunakan constructor-nya. Constructor-nya itu harusnya ada dictionary. Hmm, ada di sini. Harusnya ada constructor-nya sebenarnya contohnya X sama dengan yang my dictionary sama dengan dictionary seperti ini. Ini untuk membuat dictionary kosong. In type-nya kita lihat, dan dia tipenya dictionary. Nah, seperti ini. Ini dia membuat dictionary yang kosong. Oke, selanjutnya tadi mah ya. Dia dapat diubah juga ya. Sorry. Nih tadi dia untuk akses itemnya bisa menggunakan key-nya, terus dia akan memberikan value-nya apa. Ini dia menggunakan key-nya untuk akses itemnya, terus dia akan memberikan value-nya, dan dia terurut untuk versi yang Python, untuk versi Python yang minimal 3.7 sih. Itu sudah terurut elemennya.
Kalau sebelum itu dia nggak terurut. Sebelum versi 3.7. Terus dia dapat diubah. Kita bisa modifikasi elemennya. Terus duplikat tidak diizinkan. Tidak boleh ada key yang sama. Cuman value yang sama itu diperbolehkan. Misalkan di sini ya. Di sini ada dua year. Key-nya sama. Yang diambil itu adalah yang terakhir. Nah, misalkan saya punya dua key yang berbeda, cuman value-nya sama. Itu boleh. Yang penting key-nya harus beda. Gitu ya. Terus panjang dictionary itu bisa teman-teman cari dengan fungsi LAN. Terus untuk tipe data itemnya, untuk key-nya itu sebenarnya tipe datanya harus yang immutable. Artinya tuh yang tidak dapat diubah. Ya. Kalau value-nya bebas, bisa mutable atau immutable. Kenapa key-nya harus immutable atau nggak bisa diubah? Itu karena key ini akan jadi eh, aksesnya. Kita kan akses item dari dictionary ini menggunakan key-nya. Kalau key-nya berubah-ubah, nanti kacau. Ya, hasilnya nanti akan kacau. Karena di implementasinya sebenarnya, item dictionary ini itu disimpan dengan key-nya, key itu di hash dulu. Key-nya akan di hash, nanti hasilnya, value-nya akan disimpan di hasil hash tersebut. Jadi, eh, intinya si key-nya ini harus tipe data yang mutable. Tipe data yang mutable itu contohnya adalah string, integer, terus float, dan boolean juga bisa. Ya, itu intinya adalah tipe data yang mutable. Kalau misalkan key-nya tuple juga bisa, karena tuple itu kan dia immutable juga, elemennya nggak bisa kita ubah. Terus kalau list itu nggak bisa dibikin jadi key-nya, tapi bisa buat value-nya. Ya. Oke, nanti jadi untuk key-nya itu yang immutable, contohnya yang tadi integer, string, boolean, dan tuple. Sementara value-nya itu bebas. Oke, selanjutnya ini tipe datanya dictionary. Terus untuk akses item dictionary itu teman-teman bisa menggunakan key-nya, nanti dia akan mengembalikan Mustang atau bisa menggunakan metode get. Contohnya di sini dictionary dot get misalkan model. Misalnya seperti ini. Saya prediksi. Nah, kelebihan dari metode get ini, walaupun misalkan saya punya model 2, nah walaupun si model 2 ini nggak ada di sini ya, dia tidak akan mengembalikan error. Cuman kalau teman-teman pakainya yang langsung seperti ini, pakai kurung siku terus model 2, kita dijalankan dia akan error. Karena model 2 nggak ada. Itu kelebihan pakai get. Nah, get juga itu bisa pakai defaultnya. Misalkan kalau key ini nggak ada, teman-teman mau kasih default apa? Misalkan none. Atau misalkan string kosong. Nah, seperti ini. Itu ya. Selanjutnya untuk mengambil key atau list key yang ada di dalam dictionary, itu teman-teman bisa menggunakan metode key. Seperti ini. Dia akan mengembalikan list key-nya. Kalau value-nya itu bisa menggunakan value. Seperti ini. Nanti dia akan mengembalikan list value-nya. Ini hasilnya. Oke. Terus ada juga satu lagi yang namanya itu method items. Kalau method items ini dapat mengembalikan pasangan key dan value. List pasangan key dan value. Oke, sorry. Hasilnya seperti ini. Dia list tuple pasangan key dan value. Ini key-nya, ini value-nya, terus dibungkus dengan tuple, ini tuple, ini tuple.
terus dibungkus lagi dengan list. Gitu. Selanjutnya, ini untuk mengubah item dictionary, teman-teman bisa akses key-nya saja. Misalkan saya akses key-nya adalah your, diisi dengan 2022, contohnya. Kita print this dictionary, hasil seperti ini. Yang year-nya itu sudah berubah. Nah, untuk update dictionary, eh, itu teman-teman bisa menggunakan, sorry. Untuk mengubah item dictionary itu bisa sintaks yang seperti ini atau bisa menggunakan metode update ya. Kalau metode update tuh sintaksnya agak beda. Ini saya contohkan this dictionary dot update. Dan di sini adalah pasangan key dan value. Misalkan your diisi dengan 2023. Saya print this dictionary. Hasilnya seperti ini. Ini sudah berubah. Oke, selanjutnya untuk penambahan item pada dictionary itu bisa pakai key yang belum ada. Misalkan saya pakai your tree diisi dengan 2024 ya. Print this dictionary. Hasilnya seperti ini. Ada your 3. Oh ya, kalau teman-teman taruh variabel di akhir baris seperti ini, dia akan otomatis ngeprint hasilnya ya. Tanpa harus menambahkan pakai fungsi print. Tetapi kalau misalkan ditaruh di tengah-tengah, kan di awal seperti ini, itu dia akan tidak akan ngeprint apapun. Kalau di akhir baru dia ngeprint. Jadi nggak harus pakai print di akhir ya. Oke, selanjutnya selain tadi yang menggunakan sintaks seperti ini, kita juga bisa menggunakan metode update untuk menambahkan elemen. Yang penting key-nya belum ada di dictionary tersebut. Misalkan di sini yo, part diisi dengan 2024 print dictionary. Hasilnya kalau kita lihat, nah, ini ada tambahan year 2024. Nah, untuk menghapus item dictionary, teman-teman bisa menggunakan metode pop, terus hapus key atau elemen yang mau dihapus itu menggunakan key-nya. Misalkan saya hapus your part, saya print this dictionary-nya, hasilnya seperti ini, sudah dihapus. Terus bisa juga menggunakan pop item. Kalau pop item ini dia akan menghapus elemen terakhir ya. Kasih X dictionary. X ini adalah elemen yang dihapus ini dan ini adalah dictionary aslinya. Elemen terakhirnya sudah dihapus. Oke, selanjutnya kita juga bisa pakai kata kunci delete untuk menghapusnya. Caranya seperti ini. Dan delete ini juga bisa digunakan untuk menghapus objeknya. Cuman nanti ketika teman-teman akses lagi, dia akan mengembalikan error. Errornya seperti ini, name error, name static is not defined karena sebelumnya sudah kita hapus. Artinya kita nggak bisa akses objek tersebut kecuali kita definisikan lagi. Ya, oke. Ini saya coba copy. Oke. Tadi akan error. Ini errornya. Nah, ketika hapus seperti ini, teman-teman bisa definisikan lagi. Misalkan seperti ini untuk set kosong, set dictionary kosong, sorry. Nah, hasilnya seperti ini set, sorry, dictionary. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk loop item dictionary, teman-teman bisa pakai for loop. Nah, seperti ini. For item in, sorry, bukan item sih, key. From key in dictionary. Dictionary. Ini sebenarnya nama variabelnya bebas ya, bisa key, bisa item, bisa value, itu bebas. Tadi key-nya. Hasilnya, nggak ada elemennya, karena elemennya kosong. Oke, kita coba bikin lagi. Bisa hapus print yang ini. Misalnya seperti ini ada brand, model,
dan year. Terus selanjutnya teman-teman juga bisa pakai value-nya, print value-nya, sorry, menggunakan print dictionary, koma, key, seperti ini. Ini kan untuk akses si value-nya. Atau bisa menggunakan fungsi yang tadi. Kan ini buat sorry, value in this dictionary dot value seperti ini. Print value. Nah, ini kan dia akan membalikan list value dari dictionary tersebut. Terus kita iterasi kita iterasi listnya menggunakan for loop. Hasilnya seperti ini, Ford Mustang dan 1964. Selain itu, kita juga bisa for loop untuk setiap itemnya. Jadi ada pasangan key dan value in this dictionary dot items. Terus kalau kita print eh, ini value-nya adalah key-nya adalah yang tadi key default ya. Kita print hasilnya seperti ini. Brentford model Mustang year 1964. Oke ya. Oke, selanjutnya ini dictionary bersarang, artinya di dalam dictionary ada dictionary lagi. Intinya value-nya tuh bebas, yang jadi pembatas itu cuman key-nya. Key-nya cuman boleh yang tipe datanya mutable. Value-nya bisa dictionary lagi, bisa berupa list, bisa tipe data apapun atau kelas apapun itu ya. Oke, ada metode-metode lain nanti teman-teman bisa coba di rumah. Selanjutnya tentang percabangan. Nah, untuk mengatur alur dari sebuah program itu biasanya kita menggunakan sintaks if, elif, else di Python atau percabangan atau disebut kondisi sebenarnya. Eh, untuk membuat percabangan itu pertama teman-teman bisa pakai kata kunci if, terus ini kondisinya apa, dan ketika kondisinya benar dia akan eksekusi atau menjalankan apa gitu, menjalankan program apa di sini ya. Sintaksnya seperti ini. Oke, misalkan saya punya if kondisinya misalkan saya true saja seperti ini. Saya print true. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ketika kondisinya true, kode ini akan dijalankan. Cuman ketika kondisinya false, kita lihat kondisinya yang program ini, yang blok if ini itu nggak akan dijalankan. Ya, jadi kondisinya harus true. Nah, kondisi ini bisa berupa perbandingan atau n, intinya dia operasi yang atau bukan ekspresi yang mengembalikan nilai boolean. Nah, saya punya x sama dengan 5 kurang dari 10 n 3 lebih dari 2 misalkan. 5 kurang dari 10 kan true. 3 lebih dari 2 kan true. True and true itu akan mengembalikan true ya. Terus kita masukkan di sini. Kita lihat dia akan ngeprint ini. Dan misalkan kalau kondisinya salah, dia lebih dari 5. Ini kan false, ini true. False and true itu dia akan mengembalikan false. Intinya kalau n itu dia akan true ketika si operannya itu semuanya true ya. Nah, kita lihat karena kondisinya false, itu blok if-nya nggak akan dieksekusi. Itu intinya. Dan teman-teman juga bisa langsung taruh kondisi ini di dalam if-nya. Ya, juga bisa. Oke, itu yang pertama, ada if. Selanjutnya ada if else. If else ini, jadi misalkan saya punya kondisi ketika saya punya variabel x ya, x isinya 10. Ketika x di modulo 2 sama dengan 1, artinya sisa bagi 2 itu, sisa bagi
sorry, X dibagi 2, sisanya itu 1. Kita print X adalah bilangan ganjil, karena sisa baginya 1. Else, print X adalah bilangan genap. Oke, ini kita print X-nya juga, kita print X-nya juga. Hasilnya seperti ini, X adalah bilangan genap, karena X dibagi 2, itu nilainya sorry, bukan pecahan. Jadi sisa baginya X di 10 dibagi 2 itu sisanya 0 ya. Jadi nggak ada sisanya intinya. Nah, karena nggak ada sisanya bukan satu di sini, makanya dia akan menjalankan yang else-nya. Jadi intinya ketika kondisi if-nya salah, yang dijalankan itu yang else-nya, bukan yang if-nya. Sebaliknya ketika if yang kondisi di sini itu benar, misalkan saya pakai 11, itu yang dijalankan adalah blok if-nya, yang ini. Yang blok else-nya itu nggak akan dijalankan. Itu ya. Oke, itu sintaks yang kedua. Ada if, ada if else, dan yang ketiga adalah if, elif, else. Nah, elif ini bisa lebih dari satu ya. Misalkan tambahkan elif lagi juga bisa di sini. Saya contohkan yang dua saja, yang satu saja, sorry. Misalkan saya punya x, variabel x yang tadi isinya misalkan 10, kan x di modulo 2 sama dengan 1, and x modulo 3 sama dengan 0. Kita print X adalah bilangan ganjil dan merupakan pelipatan 3. Terus elif, misalkan X modulo 2 sama dengan 0, dan X modulo 3 sama dengan 0, kita print X adalah bilangan genap dan merupakan pelipatan 3. Else, kita print X bukan bilangan, sorry, ini aja. X adalah bilangan genap, bukan bilangan genap juga sih. Bisa ganjil, bisa genap. Jadi X bukan kelipatan 3 saja, seperti ini. Oke, coba saya tes ketika X-nya 10, yang masuk ke sini. Karena kondisi ini kan salah, ini mengembalikan false, ini juga mengembalikan false. Maka yang di print ke yang paling bawah. Ketika misalkan saya ambil 9, nah yang di print 9 bagi 2 1, di modulo 3 0. Ya, 9 modulo 3 itu 0. Maka kondisi ini benar. Nah, kondisi ini benar, yang dijalankan ada blok yang if ini. Terus kalau misalkan saya ganti ke X-nya 8 gitu. Sorry, 8, 6. Kita lihat X adalah bilangan genap dan merupakan kelipatan 3. Jadi ini masuknya ke sini. Kondisi ini kan salah. Tetapi kondisi ini benar. X modulo 2 0, karena 6 modulo 2 itu 0, dan 6 dibagi 3 itu 0. Nah, makanya kondisi ini benar. Karena kondisi ini benar, maka blok ini yang dijalankan. Jadi dia ngeceknya dari atas. Dicek dulu kondisi ini benar nggak. Kalau enggak, baru ke bawah. Sampai dia true. Ketika ternyata semua kondisi dari atas ke bawah false semua, maka yang dieksekusi hanya else saja. Nah, teman-teman sebenarnya nggak harus menambahkan else di akhir ya. Bisa teman-teman hapus seperti ini. Jadi cuman dua kondisi saja seperti ini. Gitu. Yaitu tentang if else. Dan sebenarnya di dalam if juga bisa teman-teman periksa lagi di sini. Jadi namanya if bersarang ya. Dalam if ada if lagi. Oke, lanjut ke while loop. Jadi sebenarnya udah kita sering pakai ya. Jadi while loop itu sintaksnya seperti ini. While kondisinya true,
maka di sini kode ini akan terus dijalankan ya. Jadi ketika kondisi true, kode ini akan dijalankan. Terus jangan lupa di sini in apa ya, tambah atau increment eh, kondisinya. Sebenarnya bukan tambah atau increment sih. Yang penting teman-teman suatu saat pastikan si kondisi ini itu akan salah atau false di suatu ketika. Misalkan ketika teman-teman punya list, my list, isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus teman-teman eh, cari, misalkan ada variable font, kita mau mencari apakah suatu variabel atau apakah suatu elemen ada di list tersebut. Sebenarnya untuk mencari apakah suatu elemen ada di list tersebut bisa pakai kata kunci in. Misalkan 1 in my list, kita lihat dia akan mengembalikan true. Cuman ini hanya simulasi saja. Soalnya kita mau mencari isi, eh, bukan isi listnya. Kita mau mencari apakah suatu elemen ada di list tersebut. Nah, kita punya variable font sama dengan false. Nah, oke. False seperti ini. Terus while not found and in-nya, sorry, i ini adalah 0. Ingat indeks di Python itu mulainya dari 0, dikurang dari len dari si my list-nya. Nah, if my list i sama dengan 0, sorry, sama dengan kita mau cari angka berapa. Misalkan kita mau mencari itu x sama dengan 3 gitu. Nah, ketika ini sama dengan x, berarti true. Font sama dengan true. Seperti ini. Jadi ketika dia sudah ketemu, ini kan not found itu artinya ketika dia masih belum ketemu, not found itu mengembalikan kalau fontnya false, dia akan mengembalikan true. Kalau fontnya true, dia akan mengembalikan false. Yang ini. Nah, ketika dia udah ketemu, maka dia akan false ini nilainya ini. Nah, false and apapun di sini, dia akan mengembalikan false. Gitu ya. Makanya dia akan berhenti. Jangan lupa kita increment i-nya dengan 1. Untuk memastikan bahwa ketika elemennya nggak ada, kita berhenti di akhir elemennya. Gitu ya. Oke, coba saya print fontnya. Ya, kita ambil juga indeksnya ya. Di sini misalkan, oh ya indeksnya i juga sih. Kita print ini. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya true dengan indeksnya itu, oke sorry, ini i plus 1 karena ditambah berarti di sini aja idx sama dengan 0, ini dx sama dengan i. Kita print indeksnya. True artinya ada, 2 artinya di indeks kedua. Kalau misalkan kita ganti 6 gitu ya, kan nggak ada di sini nih. Kita lihat dia akan mengembalikan false, fontnya false, dan dia 0. 0 artinya berarti sebenarnya dia nggak ketemu karena fontnya itu false. Oke, itu intinya while ini itu berguna ketika kondisinya true di sini. Berguna untuk iterasi ya. Cuman ketika kita nggak tahu kapan berhentinya, itu ketika menggunakan while loop, bukan kapan berhentinya ya. While loop itu digunakan ketika kita tidak tahu berapa banyak iterasi yang akan dilakukan gitu ya. Cuman kita tahu kondisi berhentinya itu kapan. Contohnya di sini ketika dia ketemu atau si iterasinya sudah sampai akhir listnya. Gitu ya. Intinya pastikan suatu saat kondisi ini tuh false, jadi while loop ini akan berhenti. Dan di sini ini yang memastikan suatu saat akan berhenti itu ada dua di sini. Ketika fontnya sama dengan true atau i-nya sudah mencapai akhir atau panjang listnya. Oke, itu tentang while loop. Nah, di while loop ini itu bisa menggunakan break juga, break dan continue. Break itu untuk
berhenti di tengah-tengah ya. Jadi berhenti di tengah-tengah loopnya. Contohnya, sini ada I sama dengan 1, while I kurang dari 6. Kita print I-nya. If I sama dengan 5 misalkan, kita lihat, oke sorry. Kita jangan, kita lupa untuk menambahkan I-nya. Kita tambahkan dengan 1 biar suatu saat berhenti. Nah, hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika I-nya sudah sama dengan 5, dia akan break. Break ini dia akan berhenti, menghentikan loopnya secara paksa. Ada juga yang namanya continue. Kalau continue, itu dia akan lanjut ke iterasi berikutnya. Oke, sorry. Hmm, ini harusnya I-nya di awal. Kalau enggak, dia akan continue terus. Kita mulai dari 0 saja, misalkan. Hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oh, printnya jangan di sini. Printnya di bawah. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia pertama I-nya 0. Ternyata terus 0 kurang dari 6. Kita masuk ke sini. 0 plus sama dengan 1 jadi 1. Terus print 1. Ya. Terus mulai lagi 1 kurang dari 6. Ya, kita tambahkan dengan 1 jadi 2. Print 2. Terus 3. Print 3. Terus 4. Print 4. Sampai 5. Kita lihat ketika I-nya sama dengan 5. Itu dia akan continue, lanjut ke iterasi berikutnya. Yang kode di bawahnya itu nggak akan dieksekusi. Jadi langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, ketika I sama dengan 5, itu kan masih kurang dari 6, kita tambah 1, jadi 6, 6 di print 6-nya. Terus lanjut ke I-nya, ternyata I-nya sudah sama dengan 6. Gitu. Oke, itu tentang break dan continue. Selanjutnya ada for loop. Nah, for loop ini sebenarnya dia untuk iterasi di apa ya namanya? Sama seperti while loop, cuman kalau for loop ini kita sudah tahu jumlah atau banyaknya iterasi yang memang kita lakukan. Contohnya, for i in range 10. Kita print i-nya, hasilnya seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalkan range-nya 11, artinya dia akan 11 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Dan untuk range ini itu sebenarnya bisa sintaksnya ya, sorry. Sintaksnya itu ada 3. Jadi ada start, end, dan stepnya. Misalkan di sini startnya saya mulainya dari 1, end-nya 11. Dia eksklusif ya. Yang terakhir ini yang 11 itu nggak ikut. Terus sekarang stepnya 2. Kita print I-nya dari 1, 3, 5, 7, 9. Gitu ya. 11-nya nggak ikut ya. Jadi yang terakhir itu eksklusif, nggak akan ikut. Yang end ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mulainya dari nol, itu yang pertama teman-teman bisa skip saja. Cuman kalau misalkan tetap mau ada stepnya, itu harus pakai 3 seperti ini. 0, 11, 2. Nah, kalau nggak ada stepnya dan mulainya dari nol, bisa langsung seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kalau misalkan stepnya cuma satu, itu defaultnya ya. Itu nggak perlu nulis stepnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Nah, kalau mau kebalik urutannya gimana? Tekan 10 ke 1 minus 1. Seperti ini. Jadi pakai stepnya negatif. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sampai 2 ya. Satunya nggak akan ikut. Ya, itu tentang for loop. Jadi for loop ini sebenarnya loop buat ketika kita tahu jumlah iterasinya. Nah, for loop ini juga digunakan untuk iterasi elemen dari tipe data sequence, yaitu contohnya list, tuple, dan set gitu ya. Nah, misalnya di sini for i, misalkan for item pin, misalkan listnya 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kita print itemnya, hasilnya seperti ini.
Jadi bisa untuk iterasi pakai range seperti ini atau bisa pakai langsung objek listnya ya, itu kegunaannya. Oke. Nah, di for loop juga itu ada break dan continue. Ini contoh yang continue. Nah, di Python tuh pakainya indentasi ya, harus diperhatikan indentasinya. Nah, kita lihat dia for loop ketika x-nya sama dengan banana. Oke, sorry, print-nya harusnya di sini. Ketika x-nya banana, dia akan skip dan lanjut ke iterasi berikutnya. Cuma berarti yang di print cuman apple dan cari saja, banananya enggak. Nah, kalau break itu sama seperti di while loop, dia akan berhenti secara paksa di loop tersebut. Ya, cuman di apple saja. Ya, karena di banana dia akan break, jadi kode yang di bawahnya nggak akan dieksekusi. Oke, itu tentang for loop. Dan for loop ini bisa digunakan untuk apa ya namanya? List comprehension. Syntax list comprehension itu contohnya seperti ini. Jadi x, i contohnya, per item, per item in misalkan fruits. Ya, kita lihat, kita print x-nya. Harusnya apple, banana, dan cherry. Jadi kita akan menambahkan item ini di dalam sebuah list. Ini adalah sintas list comprehension ya. Menambahkan item di dalam sebuah list untuk setiap item yang ada di dalam fruits. Gitu ya. Ini sintaks dan dasarnya. Oke, itu for loop untuk list comprehension. Selanjutnya kita ke fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah kode yang kita tuliskan dan kita bisa gunakan berulang-ulang. Jadi kegunaan fungsi ini sebenarnya adalah ketika kita mau ketika kita bikin kode yang kode itu berulang-ulang kita tulis. Nah, sebaiknya kode tersebut kita bikin sebuah fungsi. Nah, nanti kita tinggal panggil fungsi tersebut atau kita pakai fungsi tersebut sehingga kode yang tadi yang berulang-ulang itu cuma digantikan dengan satu baris fungsinya. Oke. Untuk membuat sebuah fungsi, teman-teman pakai kata kunci def di depan, terus nama fungsinya, dan parameternya. Ini adalah parameternya di sini. Terus blok kodenya. Ini adalah blok kode. Jangan lupa pakai titik dua di akhir ya di sini. Oke. Misalkan saya bikin fungsi eh, rekursif atau faktorial. Faktorial n misalkan. Saya pakai for loop saja. For i in range 1 sampai n. Faktorial, sekarang faktorial 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi di sini saya punya result juga sama dengan 1. Nah, result dikali I kali I. Oh ya, N-nya jangan lupa tambahin 1. Karena yang terakhir itu nggak akan ikut ya. Terus kita return resultnya. Jadi ini adalah nama fungsinya. Terus ini adalah parameternya. Dan ini adalah bloknya, blok kodenya. Terus kalau teman-teman mau mengembalikan suatu nilai, itu bisa pakai kata kunci return. Terus nilai apa yang mau dikembalikan. Kalau yang nilai kembaliannya lebih dari 1, itu bisa pakai tuple. Kan result, koma, nilai lain. Ya, seperti ini. Oke, itu ya. Oke, itu kalau pakai mau mengembalikan sesuatu atau mengembalikan suatu nilai. Nah, kalau misalkan nggak mau mengembalikan apapun, bisa hapus saja returnnya. Ya, jadi dia tidak akan mengembalikan sesuatu. Ya, karena di sini saya mau mengembalikan hasilnya, kita jalankan dulu. Nah, ini baru kita bikin fungsinya. Cara pakainya, kita panggil nama fungsinya. Misalkan faktorial 5. Harusnya hasilnya 120. Karena 5 kali 4 kali 3 kali 2 1 kali 2 kali 1. Misalkan faktorial 10.
hasilnya ini terus faktorial 20 misalkan, hasilnya seperti ini ya. Itu tentang fungsi, intinya nama fungsinya apa, terus parameternya apa, setiap parameternya itu dipisahkan dengan koma. Parameter tuh yang ini ya, yang ada di dalam fungsi, sedangkan yang 10, 20 itu nama lainnya adalah argumen. Jadi ini adalah argumennya, ini adalah parameternya, gitu ya. Jadi parameternya n, sorry. Terus jumlah argumen tadi bisa lebih dari satu, ya. Contohnya di sini pakai XASD. Ini artinya ada 4 argumen, 4 parameter. Contohnya kalau di sini tuh fname dan lname ada 2 parameternya. Bisa juga kosong. Kalau kosong tuh berarti nggak ada argumennya. Jadi contohnya seperti ini. Itu nggak ada argumennya sama sekali. Contoh kalau di sini tuh ini. Ini adalah fungsi tanpa parameter. Oke, terus kalau misalkan teman-teman nggak tahu jumlah argumen yang ditambahkan atau jumlah parameter yang dimasukkan ke dalam suatu fungsi, itu bisa menggunakan asterisk ya. Nah, saya punya def sum numbers, pada print numbersnya dulu. Nah, saya panggil sum 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah numbers. Jadi kita simpan ke dalam numbers ini sebagai tuple. Misalkan kita mau jumlahkan jadi result sama dengan 0 for i atau for item in numbers. Kita tambahkan result plus sama dengan item. Return result. Kita lihat hasilnya 10. Itu ya. Menggunakan asterisk ketika teman-teman nggak tahu jumlah parameternya ada berapa. Nah, asterisk ini itu biasanya kita letakkan di akhir, ya, di akhir argumen, di akhir parameter sebagai parameter terakhir. Oke, selanjutnya ada juga hmm, konsep yang namanya rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif itu ketika dia punya fungsi, cuman fungsinya manggil dirinya sendiri. Oke. Contohnya gimana? Misalkan pakai faktorial yang tadi. Di sini pakai faktor rekursif. Rekursif ini ada base. Misalkan n sama dengan 0 or 1, n sama dengan 1. Ini adalah base-nya. Kita return 1. Else, ketika n, aku baca else, berarti return n dikali faktorial rect n min 1. Jadi dia manggil dirinya sendiri lagi. Sampai nanti dia menuju ke base-nya. Base-nya itu ketika n-nya sama dengan 0 dan n-nya sama dengan 1. Makanya sini dia dikurangi. Artinya kalau konsep rekursif ini dia akan mengurangi inputannya. Walaupun dikurangi 1, dikurangi ya dibagi 2 atau gimana. Intinya dia dikurangi step per step gitu. Kalau kita lihat tutorial rec 10 ini kalau 5 harusnya 120. Hasil seperti ini. Gitu ya. Dan rekursif. Selanjutnya juga ada yang namanya lambda expression atau fungsi tanpa nama. Lambda ini berguna ketika misalkan kita mau return sebuah fungsi lagi atau di dalam fungsi kita mau pakai parameter tapi parameternya berupa fungsi. Itu kita bisa pakai fungsi lambda. Contohnya misalkan kita punya apa ya? Sum atau apa ya? Nah, kita jelaskan dulu variabel lambdanya dah. Lambda x, lambda a, misalkan a ini adalah argumennya atau parameternya. Terus kita mau returnnya apa? Misalkan returnnya adalah a plus 1. Nah, kita bisa pakai misalkan x10. Oke, invalid syntax. Kenapa? Hmm, x10. Oke. Ini lambda. Sorry.
lambda. Nah, nah seperti ini 11. Jadi ini adalah inputannya, terus ini adalah keluarannya. Kalau misalkan ada 2 A, B, misalkan seperti ini. Terus misalkan A plus B 10,12, hasilnya 22. Jadi ini adalah inputannya, ini adalah outputnya. Nah, lambda ini bisa kita gunakan di dalam sebuah fungsi atau yang lain. Misalkan di sini nih ada my double, myfuncs2. Myfuncs2 ini adalah fungsi yang mengembalikan kelipatannya. Misalkan ini dia mengembalikan sebuah fungsi dengan A dikali N. N ini adalah kelipatannya. Misalkan kalau 2 berarti dikali 2. Nanti kita bisa panggil medoubler ini, contohnya medoubler 11 hasilnya 22. Nah, misalkan kalau triple dikali 3, hasilnya main triple 11 itu 33. Karena ini returnnya dia mengembalikan fungsi lagi atau anonymous function pakai lambda. Gitu ya. Lambda expression. Nah, lambda ini bisa kita panggil seperti yang tadi, yang X ini ya. Jadi matriple ini dia akan menyimpan lambdanya, terus kita panggil matriple 11, hasilnya 33. Itu ya, itu tentang lambda. Oke, itu untuk tutorial kali ini sampai lambda saja. Nah, selanjutnya ada NumPy. NumPy ini nanti teman-teman coba bisa baca di rumah ya. Intinya NumPy ini dia merupakan salah satu pustaka di Python yang berkaitan dengan array. Jadi kita bisa manfaatkan NumPy ini untuk modifikasi matriks atau array multidimensi gitu ya. Intinya dia bisa digunakan untuk operasi aljabar linear, transformasi Fourier, dan lain-lain. Nah, cara pakainya tuh teman-teman bisa pakai import. Import ini artinya kita mau import suatu package, namanya apa, NumPy. Terus untuk cara instalasinya, kalau teman-teman pakai Google Colab, itu seharusnya sudah terinstall di Google Colab-nya, jadi nggak perlu install. Nah, kalau di lokal, itu pakai kata kunci pip install NumPy seperti ini. Oh, opsi. Pip install NumPy. Dan pastikan sebelumnya sudah install Python-nya. Kalau belum install Python-nya nggak bisa. Ini karena sebelumnya saya sudah install, makanya ada tulisan seperti ini. Gitu ya. Terus cara pakainya tinggal import sama package-nya apa? Nama package-nya NumPy. Atau bisa pakai alias seperti ini. Import NumPy as np. Nanti ini contoh untuk membuat sebuah array. Kita menggunakan aliasnya np dot nama fungsinya contohnya array. Terus ini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Gitu. Ini untuk membuat sebuah array. Kenapa pakai NumPy dibandingkan pakai list? Karena NumPy ini lebih cepat. Kalau list, kalau teman-teman perhatikan, list itu elemen-elemennya itu bisa campuran ya tipe datanya. Bisa tipe datanya integer, terus string, bisa boolean, bisa campuran intinya elemen-elemennya itu tipe datanya bisa beda-beda. Nah, kalau si list ini elemen-elemen tipe data elemennya tuh harus sama. Ini integer semua contohnya ya. Itu yang membuat dia lebih cepat dan dibikinnya itu menggunakan bahasa C dan C++. Cuman dia dibinding ke Python, jadi bisa dipakai di Python juga. Makanya lebih cepat. Nah, untuk lebih lengkapnya, nanti teman-teman bisa baca di dokumentasinya ini lebih lengkap nih tentang cara pakainya, cara instalasinya, terus ada fungsi-fungsinya juga. Itu nanti teman-teman bisa baca di sini. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke. Terus ini ada tugas juga ya. Nanti teman-teman bisa kerjakan. Ini bisa di-upload ke Google Colab. Ini bisa di-download dulu ya tugasnya. Dan di-download, habis itu di-upload ke Google Colab. Misalkan Google Colab. Oke. Terus ini ada namanya notebook baru atau upload. Bisa ini upload dari lokal ya. Seperti ini. Atau misalkan kalau udah ke close seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini file, terus upload notebook. Nah, teman-teman bisa upload dari file di sini. Contohnya mana nih?
tugas besar 2, tugas besar 1 gitu. Di-upload, diklik, nanti dia akan loading di saya contohkan saja. Ini dia upload. Nah, setelah berhasil upload, biasanya dia akan loading dulu. Nah, file ini tuh nanti akan disimpan di drive ya, drive masing-masing ya, di drive di Google Drive teman-teman. Ya, dari namanya Collab Notebooks seharusnya, nama foldernya. Kalau nggak salah namanya Collab Notebooks. Nah, teman-teman nanti kerjakan, ini gampang-gampang kok. Nanti habis dikerjakan, jangan lupa di-share di sini. Nah, di sini bisa share, siapa saja yang memiliki link, terus copy linknya, dan masukkan di sini. Nah, di sini, add atau create, contohnya link yang tadi. Atau misalkan kalau mau filenya langsung juga bisa, atau create langsung file tadi. Cuman kalau mau filenya teman-teman harus download dulu. File, terus simpan di sini harusnya ada download. Nah, ini simpan atau download nih, download IPYNB. Jangan yang .py ya. Kalau .py itu nantinya dia jadi satu, si filenya tuh jadi satu kode gitu. Kalau ini kan sel-selnya beda-beda ya. Ini ada sel ini, ada sel ini. Kalau .py itu jadi kodenya jadi satu sel gitu. Oke, itu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.